rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang berbahagia. Oke. Tadi Pak Direktur sudah mulai mengupas sedikit tentang vision ya, vision visualisasi ya, surat izin online ya, yang disampaikan Pak Direktur. Mungkin ada sebagian yang belum tahu sebenarnya di vision ini tadi sudah digambarkan latar belakangnya, tapi kira-kira surat izin apa yang bisa diproses lewat vision ini, Pak Direktur? Eee, Pertama kali terima kasih, yang hadir juga yang mulia, Pak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga terima kasih atas berkenan hadir. Ini kami tambah semangat Bapak. Kami menjadi tambah semangat dihadiri oleh orang tua kami, ada Yang Mulia Hakim Agung, ada Bapak KPTA, alhamdulillah. Mudah-mudahan sesi-sesi berikutnya ini akan lebih banyak lagi. Eee Tadi Pak Hasan ada beberapa perizinan di Ya. dalam vision itu. Yang pertama izin untuk tidak masuk kantor oleh Pengadilan Tinggi Agama. Jadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama kalau tidak ingin tidak akan tidak masuk kantor karena sesuatu hal itu bisa mengajukan melalui vision. Kemudian izin cuti yang merupakan kewenangan dari Dirjen Badilak yaitu untuk Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Kemudian izin belajar Ya. bagi yang lagi atau mau melanjutkan pendidikannya, itu bisa mengajukan izin belajar melalui Vision. Itu prosesnya tidak terlalu lama seperti yang lalu-lalu. Kalau izin belajar itu harus, eee, sampai 2 sampai 3 bulan gitu baru keluar. Kalau sekarang itu tidak sampai berbulan-bulan, kita mungkin 1, 2 hari atau 1 minggu paling lama itu sudah keluar izin belajarnya. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang akan melanjutkan, pendidikan apakah di, S2, S3 ataupun S1 juga silakan. Itu S1 itu tidak perlu dari Dilak ya, S2, S3. Kemudian izin keluar negeri untuk, tenaga teknis sesuai dengan kewenangan Badilak mengurus tenaga teknis seluruh Indonesia. Teman-teman yang ingin umrah, ada yang mau mengunjungi keluarga, ada yang pergi, tamasya dan sebagainya, cuti di luar negeri itu bisa diajukan melalui Vision itu. Kemudian juga izin pencantuman gelar bagi yang sudah selesai pendidikan, kemudian ingin dicantumkan gelarnya di dalam, SK, itu diajukan melalui Vision. Untuk produk-produk yang langsung dikeluarkan oleh Badilak itu bisa, kita, keluarkan lebih cepat. Tapi kalau, produknya itu berkaitan dengan lembaga lain seperti izin pencantuman gelar, itu Badilak memproses secepatnya untuk dikirimkan ke, BKN. Nanti BKN yang akan yang akan mengeluarkan izin, pencantuman gelarnya. Kemudian baru dicantumkan di dalam SK, yang bersangkutan. Kemudian ada izin hakim tunggal juga, karena beberapa pengadilan, terutama di pengadilan kelas 1B sekarang sangat minim hakimnya. Ada yang cuma 3 hakim, perkaranya 2.000 seperti itu, di pengadilan agama kelas 1B. Kelas 1B itu sekarang rata-rata, sangat sangat sedikit sekali hakimnya. 4 orang hakim, perkaranya 4.000, 5.000 seperti itu. Jadi, eee, kadang kala yang 4 orang itu juga ada yang sakit, ada yang melahirkan dan sebagainya, lalu diajukan izin untuk hakim tunggal, itu kita respon melalui itu. Tapi, karena hakim tunggal ini dikeluarkan, diterbitkan oleh Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung, itu kita lanjutkan ke, Mahkamah Agung untuk diproses lebih lanjut. Kemudian ada izin penelitian juga bagi teman-teman yang akan melakukan penelitian ataupun bagi pihak luar yang bukan internal dan tenaga teknis ingin melakukan penelitian di Badilak, silakan saja mengajukan perizinan melalui aplikasi Vision. Hanya saja untuk, akses masuknya tentu saja dibantu oleh pengadilan agama terdekat. Misalkan dia, datang ke pengadilan agama di salah satu pengadilan agama di Indonesia, tetapi ingin mengetahui data-data dan melaksanakan penelitian di Badilak, di Direktorat Pembinaan Administrasi ataupun Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis sebagainya, itu bisa dibantu oleh pengadilan yang bersangkutan untuk bisa,
disalurkan untuk proses izin penelitiannya dan dikeluarkan izin secara tertulis dan mendapatkan data-datanya. Iya, Itu ternyata Pak Hasan dari internal perizinan. PA ya, untuk Iya, orang luar PA pun bisa memanfaatkan Vision untuk keperluan iya, penelitian ya. iya. Tetapi harus melalui orang PA juga karena aksesnya belum kita buka untuk yang umum. Jadi yang punya hak akses ini setiap satker punya hak akses Pak Direktur ya. Iya, setiap Hmm, satker itu ada hak aksesnya. Jadi aksesnya. hak akses diberikan kepada setiap satker untuk mengajukan perizinan dan itu bisa kita lihat progres penanganannya dalam bentuk detik gitu ada sana jam, menit, detik. Nah, berapa detik, berapa jam, berapa menit direspon oleh Badilak dalam Hmm. perizinan ini. Apakah Ya, akan kelihatan progresnya ini dipantau terus ya. iya bisa dipantau ya. Hmm, Seperti itu. iya, menarik ini Pak. Memang kalau bicara inovasi nampaknya nggak ada habisnya. Selalu menarik untuk kita kupas bersama. Nampaknya di Jambi sudah siap Jambennya nampaknya tim Jamben. Kita beri kesempatan ke Jamben untuk perform. Silakan teman-teman Jamben.
Terima kasih teman-teman Jamben. Ini tadi nampaknya belum sempat diperkenalkan ya. Mungkin saya perkenalkan dari Jawa itu yang teman-teman Jamben ini di Mas ada Pak Azman, mungkin bisa sama Pak Azman yang kaos merah ini. Mas. Kemudian ada Pak Abdurrahman Barahbah di Bimla ya. Nah, ya Pak Barah Abdurrahman. Kemudian ada Mbak Eni di vokal ya. Kemudian ada lagi Pak Tirmizi ya yang drum ya. Kemudian ada Pak Yahya, ya, Pak Yahya dan Bang Ijong ini di bagian gitar ya. Bang Ijong silakan. Oke, terima kasih ya Jampen performnya pada malam hari. Nanti masih kita minta lagi satu lagi, paling nggak satu lagu lagi untuk di akhir ya. Oke. Kita akan lanjutkan perbincangan kita Pak Direktur. Akan semua yang berbahagia dimanapun berada. Nampaknya yang penonton kita yang di YouTube tidak kalah dengan yang di Zoom meeting nampaknya. Kalau di Zoom meeting sudah penuh 100, namanya yang di YouTube yang saat ini online juga di angka 100-an juga, luar biasa. Pada malam ini teman-teman bisa kita sharing bersama dalam wadah kedai TI pada malam hari ini. Kembali ke Pak Direktur berkaitan dengan Vision. Kalau kita buka Vision itu, aplikasi Vision yang di Badilak, itu di dalamnya ada peta tenaga teknis Pak Direktur ya. Itu nggak menggambarkan apa Pak Direktur itu? Kok ada peta tenaga teknis itu? Iya. Oke. Awalnya peta itu kita siapkan untuk memberikan informasi kepada teman-teman seluruhnya, seluruh Indonesia, bagaimana kondisi tenaga teknis kita di setiap pengadilan, di pengadilan agama. Karena sebelum ada Cakim, kita bersyukur kemarin itu sudah ada Cakim 523 orang. Sebelum itu, hampir di seluruh pengadilan agama kelas 2 itu hakimnya tinggal 33 orang. Satu-satu majelis. Jadi kondisinya sangat memprihatinkan sekali. Kami ingin menampilkan kepada teman-teman bahwa pada seluruh warga pengadilan agama, inilah kondisi real ketenagaan kita di seluruh Indonesia, mulai dari ketua pengadilan, hakim, kemudian panitra, panitra muda, panitra pengganti, lalu jurusita, jurusita pengganti. Masing-masing bisa lihat secara real. Nah, kita beri warna-warna, ada warna merah, ada warna biru, ada warna kuning, seperti itu. Kalau biru itu sudah sesuai dengan standar minimal ketika kita perbandingkan dengan jumlah perkara yang ada. Kemudian yang merah itu di bawah standar minimal. Kemudian kuning itu kondisinya pada batas minimal. Ada tetapi sangat kurang sekali gitu. Nah, itu kita beri warna-warna itu untuk memberikan gambaran kepada seluruh warga pengadilan. Inilah kondisi real kita, ketenagaan kita saat ini, karena memang semuanya serba kekurangan. Kita yakin ini sudah menjadi pemikiran bagi pimpinan-pimpinan kita, seluruh pimpinan kita di Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan lainnya, bagaimana caranya untuk menambah tenaga teknis. Menurut informasi yang kami dengar, Pak Sesma itu setiap tahun mengusulkan 11.000 tambahan tenaga SDM untuk peradilan. Tetapi kan mustahil juga secara logika akan dikabulkan oleh Kemenpan dan oleh BKN dan oleh pemerintah, karena yang membutuhkan itu banyak sekali. Nah, bahkan sekarang justru yang saya dengar sebaliknya, dengan adanya COVID dan dirumahkan dan pekerjaan bisa dikerjakan di rumah, ada wacana juga untuk
apa namanya, untuk, mungkin melikuidasi Mhm. atau membubarkan beberapa, instansi gitu, seperti itu. Karena ternyata bisa dilaksanakan dengan hanya terbatas sekian orang gitu. Jadi, eee maksudnya ditampilkan itu supaya, teman-teman yang merasa, "Ini kami kurang sekali Pak, tolong ditambah," ya. "Kami kurang sekali tolong tambah." Jadi nanti dengan melihat gambar itu harapannya, bisa memperbandingkan sebenarnya di tempat lain juga kurang seperti itu, tetapi jumlah perkaranya sangat banyak. Menjadi, tugas kita bersama mudah-mudahan dengan hal seperti itu nanti, tidak hanya berharap tambahan pegawai, tetapi muncul ide-ide baru, kreativitas-kreativitas baru dari teman-teman untuk membuat aplikasi-aplikasi untuk mengatasi, kekurangan sumber daya seperti itu. Sumber daya manusia yang ada ini kita manfaatkan secara optimal, tetapi kita, gunakan juga teman-teman yang kreatif, yang inovatif untuk membuat, terobosan-terobosan baru berbasis teknologi, agar pekerjaan kita itu bisa dilaksanakan meskipun dengan ketenagaan yang terbatas. Kemudian muncul lagi ide, supaya kita gambarkan, eee, peta sebelum dan sesudah TPM, seperti itu. Kalau sebelum TPM datanya seperti ini. Kalau sesudah TPM datanya akan berubah. Nah, waktu itu saya, muncul ide itu ketika pertama kali saya, ikut TPM setelah menjadi direktur pembinaan tenaga teknis. TPM yang pertama yang saya ikuti itu, eee, hari paginya pra-TPM, nanti siang langsung TPM, ya. Mmm, Padahal ketika pra-TPM itu bisa saja terjadi perubahan-perubahan, yang dilakukan sesuai dengan keinginan pimpinan dan pertimbangan-pertimbangan lain, beberapa orang yang sudah kita programkan di awal itu harus dipindahkan atau tidak jadi dipindahkan. Eee, Sehingga ada rentetan ke belakangnya harus kita selamatkan juga atau sebaliknya, ini dipindahkan, berubah berubah, tempatnya atau posisinya, sehingga kita harus cari lagi penggantinya. Ini yang sangat, apa namanya, yang sangat berat waktu itu, kalau pra-TPM-nya pagi kemudian TPM-nya siang hari. Bisa saja kita kecolongan beberapa pengadilan menjadi kosong hakimnya ataupun kurang formasi. Ada yang 2 hakimnya, ada yang 3 karena kita tidak punya aplikasi yang bisa langsung menampilkan kalau ini dikabulkan, nah ini kan dia datanya belum dipindah ini sebenarnya dalam aplikasi. Karena ada aplikasi yang ada sekarang itu kan sudah pindah, ketika dia sudah keluar SK-nya baru dia dipindahkan. Tetapi ini kan masih di rancangan, jadi itu kita belum punya aplikasi seperti itu, sehingga muncul ide bagaimana kalau nanti, aplikasinya itu walaupun belum dipindahkan datanya tapi masih dalam rancangan. Coba. Kalau dalam rancangan seperti inilah posisi posisi tenaga teknis kita dan ini harus kita atasi seperti itu. Nah, muncul ide seperti itu, eee dengan harapan nanti setelah diketok oleh Pak Ketua Mahkamah Agung hasil TPM hari ini yang akan diumumkan, sebelum diketok itu dilihat dulu petanya, ada yang masih kurang nggak? Ini masih 2 hakimnya, ini masih, kurang pimpinannya, tinggal hakimnya saja, tidak ada ketua, tidak ada wakilnya. Kalau terjadi hal seperti itu, kita bisa langsung atasi pada saat itu. Nah, ini ide yang muncul pada saat TPM pertama saya rasakan, dan itu alhamdulillah sudah direalisasikan oleh teman-teman di Ganis, ada Mas Dika yang ahli di bidangnya di sana yang dibantuin oleh Pak Ferdi dengan teman-teman, Mas Sia dan sebagainya. Tentu saja juga ada teman-teman di bawah yang memberikan masukan-masukan. Harapannya mudah-mudahan peta ini bisa dilihat juga oleh teman-teman seluruh tenaga teknis di Indonesia pada saat pelaksanaan TPM gitu ya, dan pasca TPM. Iya, itu Pak Hasan. oke. Iya. Mungkin teman-teman, yang sampai saat ini belum pernah lihat Vision, mungkin nanti bisa dicoba setelah ini bisa dicoba. Jadi bukanya lewat halaman web Badilak, Pak Direktur ya. Di Iya, Badilak benar. itu ada link image, ada Vision sebelah kanan nggak salah itu, ada tinggal diklik nanti akan diarahkan masuk ke Vision. Jadi visualisasi surat izin online itu.
Nanti Iya. teman-teman perlu masuk ke sana, banyak hal menarik kalau kita lihat. Jadi bagaimana kita membaca tadi peta ya, sampaikan Pak Direktur tadi, Mhm. membaca data tenaga teknis melalui peta. Jadi dengan kita melihat, kita bisa dapat gambaran, oh seperti ini ternyata potensi atau SDM di suatu pengadilan ya. Yang mana yang merah tadi, mana yang kuning, mana yang biru. Itu mempercepat kita untuk menangkap, memahaminya kan gitu Pak Direktur ya. Saya kira mungkin yang belum pernah mencoba nanti setelah ini perlu masuk vision itu. Karena kalau masuk nanti kalau cuma dilihat dari luar sepertinya biasa-biasa aja kan, cuma ada link vision gitu ya Pak Direktur ya. Tapi kalau Iya. kita masuk ke dalam nanti akan banyak hal yang menarik. Termasuk yang saya lihat kemarin ada Pak Direktur, ada monitoring data ABS Pak Direktur ya itu ya. Iya, benar. Itu. Ada yang baru di sana, monitoring data ABS untuk melihat kelengkapan-kelengkapan datanya, karena, ya setelah kita buat, aplikasi monitoring itu, baru diketahui beberapa data ABS kita memang masih banyak yang tidak update, Pak Hasan. Eee, Terutama data suami istri. Data suami istri, karena dia sifatnya di-entry-kan lagi di dalam aplikasi itu, banyak yang tidak update. Banyak yang tempat tinggalnya istrinya itu juga tidak update. Kemarin di TPM terakhir kami kecolongan, ada salah satu teman kita yang tinggalnya tugasnya di wilayah Sulawesi itu, alamat terakhir masih Bontang, istri sebagai CO di Bontang gitu ya. Padahal istri sebenarnya sudah di Jawa Timur. 1 tahun yang lalu sudah di Jawa Timur karena, anak-anaknya juga sudah pindah di Jawa Timur. Nah, waktu TPM, yang bersangkutan sudah bisa masuk kelas 1P di wilayah Jawa Timur. Lalu kami pindahkan ke Jawa Timur walaupun istrinya di Banjarmasin, di Bontang, itu bisa, lebih dekat ke Jawa Timur. Tapi, di saat TPM, oleh pimpinan kita rupanya kelihatan, itu coba dibuka lagi datanya. Itu istrinya kan jadi CO di Bontang, PT PT apa gitu di Bontang. Kenapa dipindahkan ke Jawa Timur? Apa tidak kasihan gitu ya. Lalu kami sampaikan kalau ini, pertimbangannya untuk kepentingan lembaga, eee, karena di 1B itu sangat kurang, kita perbantukan kita masukkan ke 1B. Oh jangan dulu, nanti saja biar di Bontang dulu karena istrinya di sana. Akhirnya kami pindahkan lagi ke Bontang, padahal yang bersangkutan itu sebenarnya istrinya sudah di Jawa Timur. Besok TPM kita umumkan langsung, ada informasi, bahwa beliau sebenarnya istrinya sudah di Jawa Timur, mohon dipertimbangkan. Setelah kami sampaikan ternyata, itu berawal dari data yang tidak update. Banyak sekali data yang tidak update, oleh teman-teman kita sehingga pimpinan salah dalam mengambil kebijakan gitu. Padahal ini sudah kita kita himbau berkali-kali, ada 2 atau 3 kali surat dirjen berkaitan dengan update data SIKEP dan ABS ini. Kalau terjadi kesalahan nanti dalam pengambilan kebijakan, itu gara-gara datanya tidak update, maka itu resiko bagi yang bersangkutan. Itu bunyi suratnya seperti itu. Tapi kadangkala kita juga tidak tega karena, eee, seperti ini Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, yang sakit ini. Banyak sekali hakim-hakim kita yang sakit, tetapi tidak memasukkan data sakit ke dalam ABS dengan alasan kalau dimasukkan, saya pernah, dengar alasan itu dari seorang ketua, kalau dimasukkan datanya di ABS, nanti ada kewajiban untuk yang bersangkutan diperiksa oleh dokter dokter kesehatan yang resmi, kalau betul-betul 6 bulan gitu ya, itu dalam waktu 6 bulan dia tidak mampu melaksanakan tugas sebagaimana yang seharusnya, maka harus mengundurkan diri dan pensiun dini, gitu. Tetapi banyak sekali bapak-bapak, ibu-ibu kita yang sakit itu, baik hakim ataupun non hakim itu, ada yang sudah cuci darah dan dia itu sepanjang masih jadi pegawai, cuci darahnya masih ditanggung oleh BPJS. Nah, kalau nanti dia pensiun, biaya cuci darahnya tidak ditanggung lagi oleh BPJS, seperti itu. Dia akan ini masalah kemanusiaan sebenarnya.
Jadi kalau dia berhenti jadi hakim pensiun, maka dia harus tanggung sendiri biaya pengobatannya itu. Ini kan dilematis sekali. Dilematis, satu sisi memang ketentuannya itu harus diperiksa kalau tidak mampu berhenti, tetapi di sisi lain kalau dia berhenti, biaya pengobatannya yang rutin, ada yang cuci darah, ada yang eee, dan sebagainya, yang perlu penanganan khusus itu tidak bisa lagi ditangani. Jadi serba, eee, dilematis dan ini merupakan persoalan kita semua. Namun demikian yang namanya data, tolong nanti, teman-teman yang lain, mungkin ada juga yang admin di sini, admin SIKEP, admin ABS, tolong dicek lagi terutama tentang tempat tinggal, kemudian data-data yang sakit. Nah, seperti itu. Tadi siang juga saya kedatangan tamu dari wilayah Mataram. Ada salah satu hakim kita dari Bima itu kita pindahkan ke Mataram. Ternyata itu tidak bisa lagi untuk eh, jalan ya karena sudah stroke lama. Tapi di data ABS setelah kami cek tidak ada terdata yaitu sakit. Padahal maksud Badilak itu untuk meningkatkan karirnya dari pengadilan kelas 1B menjadi hakim pengadilan kelas 1A gitu ya. Karena sudah lama di sana sudah 5 tahun di Bima. Tetapi ternyata ada suratnya diajukan untuk bisa dipending dulu. Inilah sampai sekarang kita masih membenahi persoalan akurasi dan validasi data kita. Nah, untuk itu di Badilak, di Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis, kita eh, kita buat aplikasi namanya monitoring data ABS untuk mencek kelengkapan data, akurasi data, mana yang belum lengkap, mana yang salah ketik dan sebagainya. Silakan nanti teman-teman gunakan aplikasi itu dilihat karena ketika kami sampai ke beberapa daerah kami cek ABS-nya walaupun sudah ada aplikasinya banyak juga yang belum digunakan ini. Ini persoalan sosialisasi mungkin ya, persoalan sosialisasi dan bagaimana teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini dengan sebaik-baiknya agar lebih bermanfaat. Ya, demikian Pak Hasan. Iya, itu pentingnya updating atau pembaruan data itu Pak Direktur ya. Iya benar. Ya. Kalau datanya tidak update, tidak yang terbaru, boleh jadi itu justru akan merugikan yang bersangkutan untuk proses selanjutnya gitu. Teman-teman semua yang berbahagia dimanapun berada, kita juga buka pertanyaan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, kita utamakan dulu yang hadir di Zoom meeting di room. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan angkat tangan atau raise hand. Bisa nanti bantu teman-teman host untuk memfasilitasi pertanyaan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kita tunggu pertanyaan dari teman-teman yang hadir di sini yang secara langsung di room Zoom meeting ini. Silakan kalau yang ada bertanya. Ada yang bertanya ini? Pak, di chat Pak, ada Pak. Oh di chat ya. Oh di chat ya. Kalau oke. Kalau mau sampaikan langsung Bapak, mau disampaikan langsung? Ya. Oke silakan Pak Sono ya. Ya Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Direktur, yang kami tanyakan dari hasil yang Bapak paparkan tadi, itu tentang izin Pak. Jadi yang kami tanyakan, bagaimana untuk mengurus izin bagi tenaga non teknis Pak? Karena ada beberapa pengadilan itu yang merangkap jurusita pengganti Pak itu. Jadi bagaimana untuk izin apa Pak? Izin kuliah itu Pak. Terima kasih. Ya. Oke, dari mana Pak Darsono ini? Kalau boleh panjang Pak. Dari agama Selat Panjang ya? Ya, Riau Pak. Riau ya. Oke, terima kasih Pak Darsono. Silakan Pak Direktur bisa langsung ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Darsono. Untuk sementara perizinan kita ini memang diperuntukkan bagi tenaga teknis sesuai dengan lingkup kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan kepada Ditjen Badilak itu berwenang untuk mengelola sumber daya manusia tenaga teknis di lingkungan peradilan agama. Kalau untuk izin belajar bagi jurusita, panitera pengganti, panitera muda, kemudian hakim, itu diurus oleh Ditjen Badilak. Sementara untuk perizinan bagi tenaga non teknis itu diterbitkan oleh Bapak Sekretaris Mahkamah Agung selaku PPK. Oleh sebab itu nanti mungkin untuk pengembangan ke depan ya, kita coba untuk integrasikan data ini, kita sosialisasikan juga. Kalau mungkin untuk tenaga non teknis itu juga bisa terintegrasi ke aplikasi Vision seperti ini. Minimal nanti kita akan sampaikan pada teman-teman yang tim developnya SIKEP, supaya di SIKEP juga bisa diakomodir. Setidaknya kalau nanti dibutuhkan juga seperti perizinan ini, karena memang dibutuhkan oleh setiap aparatur pengadilan baik teknis maupun non teknis yang akan melaksanakan melanjutkan pendidikan, nah itu harus terakomodir di dalam SIKEP juga menurut kami, karena kita sudah punya aplikasinya, bisa diadopsi oleh teman-teman yang menjadi tim develop SIKEP agar nanti di SIKEP juga difasilitasi perizinan ini. Demikian Pak Darsono. Untuk sementara kalau yang tenaga non teknis itu kita belum sediakan memang karena bukan kewenangan kita, tapi kami akan coba untuk komunikasikan dengan kawan-kawan yang ikut di tim develop SIKEP agar di dalam SIKEP itu juga ada, mestinya juga disediakan fasilitas untuk perizinan. Itu Pak Asad. Oke, jelas Pak Darsono ya. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang ajukan pertanyaan, silahkan. Mumpung ada kesempatan ini bisa. Ini jarang-jarang bisa ngobrol langsung dengan Pak Direktur. Ada lagi yang teman OS bisa bantu, yang mana yang mau? Saya nulis di chat. Oh, nulis di chat ya? Atau disampaikan langsung Pak Waka ini? Ya boleh langsung aja. Ini nama chatnya banyak sekali ini kan? Oke. Silakan Pak Waka, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Direktur. Ya silakan Pak Wakil. Ini kan berkaitan dengan kekurangan SDM tadi. Tadi Pak Direktur sudah bilang kita kondisinya sekarang kekurangan SDM. Iya. Dengan kekurangan SDM seperti ini, bagaimana kita bisa menumbuhkan atau melahirkan inovasi-inovasi untuk memudahkan kinerja. Jadi stimulan apa yang harus dilahirkan ke setiap SDM, baik di sekretariatan maupun di kepaniteraan, agar mereka juga melahirkan inovasi. Nah, jadi itu apa caranya, langkah-langkah, misalnya merangsang mereka atau bagaimana memberikan semangat kepada mereka untuk melahirkan inovasi. Itu Pak Direktur. Karena di sini hakimnya cuma 4 orang Pak Direktur. Sekarang sudah 1.800. 1.800 ya? Ya. Oh iya benar. Ini baru siap konsep saya Pak Direktur. Sekarang di PA Gunung Sugih Pak Doni ya? Iya, Gunung Sugih. Iya. Baik, Pak Direktur. Oke, terima kasih Pak Doni. Pertanyaan bisa ditangkap. Silahkan Pak Direktur langsung ditangkap. Benar Pak Wakil. Selamat dulu Pak Wakil sudah aktif di Gunung Sugih. Gunung Sugih sudah 1.800, hakimnya cuma 4 Pak ya. Ya. Memang ini di kelas 1B, kalau kami istilah kami itu sudah stadium 4 kelas 1B itu. Karena dari jumlah perkara di 1B dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada, sekarang semakin kurang. Itu dulu 750 orang, sekarang tinggal 668 orang
hakim di kelas 1B, karena sebagian kemarin itu yang ketua-ketua sudah mentok pangkat itu wajib masuk ke kelas 1A, lalu tidak ada yang masuk ke kelas 1B gantinya. Itu 668 dengan jumlah perkaranya ada, itu rata-rata kalau kita buat rata-rata dengan jumlah yang ada dibagi hakim yang ada di 1B itu, satu orang hakim itu menangani 500 perkara, Pak. Jadi kalau perkaranya 1.800, memang dari perkiraannya itu cukup 4 gitu. Karena satu orang itu menangani 500 perkara per tahun. Jadi kalau 1.503 lebih sedikit 4 gitu. Jadi dalam jumlah ya rata-rata itu sudah ideal sebenarnya. Tapi kan tidak mungkin itu dipertahankan karena pekerjaan seperti yang sampaikan Pak Wakil tadi harus dikerjakan sampai malam, mengonsep dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu sekarang kita pilihannya 2, Pak. Ketika ada aplikasi yang bisa kita gunakan, itu bisa kita gunakan untuk mempercepat pekerjaan. Tapi kalau aplikasinya juga terbatas dan belum dikembangkan karena pengembangannya tergantung kepada tim developnya, yang tidak bisa kita modifikasi sendiri, nah itu terpaksa kita mengambil jalan yang kedua. Di beberapa pengadilan di Jawa itu, di Sampang, di beberapa pengadilan yang 5.000 perkaranya hakim 4, mereka menggunakan tenaga-tenaga honor sebenarnya. Mereka menggunakan tenaga-tenaga honor untuk membantu memasukkan data atau membikinkan putusan-putusan yang first take. Tetapi tanggung jawab tetap pada hakim yang bersangkutan. Ini kan sama saja ketika kita serahkan ke aplikasi atau kita serahkan kepada orang. Tujuannya kan sama. Sama aja. Kalau aplikasi kita langsung mengerjakan di aplikasi itu. Tetapi ketika kita tidak mampu mengerjakan sendiri di aplikasi itu, juga kita gunakan tenaga yang lain. Ada tikrai-tikrai yang bisa bantuin melaksanakan. Tetapi pertanggungjawaban kan tetap pada hakim yang bersangkutan. Menurut kami itu tidak masalah, Pak. Mungkin kalau perlu ditambah tenaga honornya untuk tikrai, silakan saja. Tapi itu juga ada konsekuensinya, Bapak Ibu. Konsekuensinya tentu harus ada tambahan biaya yang harus disediakan untuk para tikrai yang kita rekrut itu. Pada 2 hari yang lalu kami dapat informasi dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat ketika menghadap ke Pak Wakil Bidang Non-Yudisial menyampaikan persoalan fenomena kita di peradilan agama ini yang membutuhkan memang dana-dana tambahan yang selama ini kita sebut dengan infak jurusita. Infak jurusita itu kita sebut infak jurusita untuk membackup kegiatan-kegiatan non-BIPA. Kegiatan-kegiatan non-BIPA yang tidak bisa dihindarkan sifatnya. Jadi Pak Wakil dengan Pak Ketua Mahkamah Agung itu sudah tahu kalau di peradilan agama itu memang beberapa pengadilan terpaksa untuk terpaksa menggunakan infak-infak jurusita itu. Jadi waktu itu disampaikan bagaimana Perma nomor 3 tahun 2012 tentang uang proses itu penggunaannya juga bisa diterapkan untuk pengadilan tingkat pertama, tidak saja di pengadilan tingkat banding dan kasasi. Kalau di kasasi dan banding itu kan dibuat rincian untuk penggunaannya itu untuk ATK, ada biaya konsumsi rapat, ada pemberkasan, seperti itu. Sementara di pengadilan tingkat pertama itu tidak rinci. Nah, alasannya dulu waktu perumusan Perma nomor 3 tahun 2012 itu, kalau dirinci nanti akan mengekang pengadilan-pengadilan agama, biar saja diserahkan kepada ketua-ketua pengadilan untuk mengaturnya sendiri. Tetapi justru itu menyulitkan bagi pengadilan agama untuk mengaturnya sendiri karena yang 50.000 itu khusus hanya untuk ATK saja. Nah, ATK saja, tidak bisa digunakan untuk yang lain. Sementara di pengadilan tingkat banding, pertanggungjawabannya hanya global saja, tidak seperti di pengadilan agama, karena bisa untuk konsumsi rapat, bisa untuk ATK,
bisa untuk pemberkasan dan seterusnya sebagaimana yang tercantum di dalam Perma nomor 3 tahun 2012 itu. Nah, dan dalam kenyataannya untuk biaya kasasi itu yang 500 pertanggungjawabannya seperti yang disampaikan dalam Perma itu bisa digunakan untuk konsinyering hampir setiap bulan itu. Saya 4 tahun sebagai panitera pengganti di Mahkamah Agung untuk menyelesaikan berkas perkara yang menumpuk yang banyak itu kadangkala kalau di pengadilan di Kamar Agama bisa sekali 3 bulan kita konsinyering. Pertanggungjawabannya tidak harus dengan biaya ATK, tetapi memang untuk biaya proses di tingkat kasasi. Kalau di peradilan umum hampir setiap minggu, setiap bulan mereka itu melaksanakan konsinyering di hotel untuk penyelesaian perkara gitu. Nah, apakah hal ini bisa dimanfaatkan juga, bisa juga diatur juga dalam Perma, direvisi Perma itu kemudian hal yang sama diterapkan untuk peradilan agama. Karena peradilan agama, hakim-hakim pengadilan di tingkat pertama itu dan teman-teman PP dan Panmur semuanya betul-betul bekerja keras untuk menyelesaikan perkara. Mereka tidak ada tambahan yang lain kecuali dari gaji kan gitu ya. Tidak ada tambahan lain. Nah, kalau seandainya itu dibolehkan, nanti kan setiap berkas perkara itu ada tambahan insentifnya. Misalkan pemberkasan sekian, walaupun kecil tetapi ada tambahan dan bisa digunakan untuk untuk biaya tikrai yang membantu para hakim yang memang sangat kurang di seluruh Indonesia. Itu tujuannya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ternyata respon dari Pak Wakil sangat luar biasa. Saya sudah tahu itu fenomena seperti itu di peradilan agama dan silahkan saja Pak Ketua bicarakan dengan Badilak. Nah, kemarin dia datang melapor, kemudian kami bicarakan dengan Pak Dirjen, dalam waktu dekat kita akan membentuk tim untuk mengkaji hal itu dan mempersiapkan naskah akademisnya untuk perubahan Perma nomor 3 tahun 2012. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Kami juga sudah menghubungi teman-teman di Bawas, yaitu para auditor, dan teman-teman auditor bersedia untuk membantu membuatkan naskah akademiknya. Mudah-mudahan nanti akan disetujui oleh pimpinan dalam Rapim dan itu bisa dilegalkan. Nah, kalau selama ini kan bisa menjadi temuan terus itu biaya uang jurusita itu. Tapi kalau memang melalui biaya proses misalkan 250.000 saja per perkara, tapi disisihkan yang selama ini 50.000 ya tetap 50.000 kita gunakan, yang sisanya 200.000 itu per perkara bisa kita gunakan untuk membackup kegiatan-kegiatan non-DIPA tadi tetapi legal sifatnya gitu. Sifatnya legal. Tanpa harus ada lagi infak jurusita yang yang kita namakan infak jurusita itu. Nah, ini merupakan upaya kita untuk membackup kegiatan-kegiatan kita yang tidak didanai oleh DIPA tetapi sifatnya legal dan dibolehkan dengan peraturan perundang-undangan. Kita sama-sama berdoa apapun persoalan-persoalan yang muncul di lingkungan peradilan agama ini bisa kita atasi bersama-sama dengan saling memberikan masukan-masukan, kemudian kita perjuangkan bersama-sama. Seperti itu. Jadi Pak Doni, selain bagaimana cara menstimulus tadi, yang paling tahu pekerjaan itu kan kita sendiri ya. Kita merasakan, ini pekerjaan kok bisa dilakukan berulang-ulang ini. Mestinya ini tidak harus dilakukan berulang-ulang, pekerjaan yang sama itu bisa digunakan teknologi informasi yang ada dengan membuat aplikasi misalkan seperti itu. Silakan nanti kalau terpikir, ini tidak bisa ini, apakah tidak bisa dibikin aplikasi ini? Saya inginnya ini sekali klik saja sudah bisa jalan begitu. Itu sampaikan saja, diskusikan saja dengan tim IT-nya. Saya rasa nanti dari ide yang kecil setelah kita sampaikan kepada orang yang ahli itu bisa menjadi sebuah ide yang besar, mereka bisa kembangkan sendiri, kemudian nanti akan menjadi sebuah inovasi yang bisa bermanfaat. Mungkin seperti itu saja Pak Wakil yang bisa saya sampaikan, selain dari inovasi yang bukan hanya aplikasi, karena inovasi kan bukan hanya berbentuk aplikasi. Seperti kita sampaikan kemarin dalam seminar di UIN,
Mungkin kita bisa buat inovasi untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat itu dengan kerjasama Pemda setempat di kelurahan setiap desa misalkan, karena desa-desa dan lurah itu sekarang kan punya dana 1 miliar itu. Mereka wajib menyediakan internet gratis di setiap desa dan lurah itu dengan dana 1 miliar itu. Kita bisa kerjasama untuk menempatkan 1 unit komputer di sana, ada gugatan mandiri, mereka bisa datang ke lurah dan desa untuk mendaftarkan perkaranya melalui e-court, tidak perlu datang ke pengadilan, cukup di desa dan lurahnya saja. Itu justru akan sangat membantu sekali kepada masyarakat. Mereka tidak perlu datang ke pengadilan, tetapi bisa berperkara di pengadilan hanya dengan mendatangi desa dan lurahnya saja. Yang penting kita ada kerjasama dengan Pemda setempat, dengan kecamatan setempat, kemudian disediakan di sana 1 gugatan mandiri, lalu kita kerjasama juga dengan kemarin saya sampaikan idenya kalau bisa kerjasama dengan universitas fakultas hukum dan fakultas syariah yang memang sekarang diwajibkan untuk mengikuti kerja program kampus merdeka belajar dan kampus merdeka. Jadi dengan program baru seperti itu setiap mahasiswa itu diberikan kebebasan mereka untuk magang di pengadilan selama 2 semester, itu 1 tahun. Itu bisa kita manfaatkan, itu tenaga-tenaga adik-adik mahasiswa kita itu ditempatkan di desa-desa, kemudian mereka membantu masyarakat yang berperkara di pengadilan. Selain mereka mendapatkan ilmu nanti tentang berperkara secara online, mereka juga bisa membantu pengadilan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan barunya kepada masyarakat. Nah, ini sangat bermanfaat sekali. Pernah dalam sejarah kita dengar ada peradilan desa sebenarnya pada masa Belanda. Saya berpikir bahwa peradilan desa itu dulu yang sekarang sudah dihapuskan itu, dulu idenya memang mendekatkan pengadilan kepada masyarakat layanan gitu. Jadi masyarakat akan lebih mudah datang ke desa-desa itu, di sana diadili. Nah, apakah tidak mungkin ke depan yang dalam pikiran saya tadi, kalau memang ada kerjasama dengan Pemda saja, kemudian di setiap desa dan kelurahan itu ada 1 unit komputer tersedia di sana gugatan mandiri, lalu mereka bisa juga mendaftar online, lalu bisa dikembangkan lagi di sana di desa itu ada 1 monitor khusus untuk teleconference, sehingga hakim-hakim bisa sidang juga jarak jauh. Jadi tidak perlu lagi mereka datang sidang ke pengadilan, cukup datang lurahnya hadir di hadapan di telekonferensinya di sana, mendaftarkan perkara di sana, sidang juga ke sana, alangkah lebih mudahnya masyarakat mendapatkan layanan seperti itu. Itu bayangan saya ke depan. Itu tentu harus kita coba ide ini, coba silakan teman-teman menerjemahkannya di bawah seperti apa, nanti mudah-mudahan bisa terlaksana lah. Nah, kalau pengguna lain misalkan harus datang ke pengadilan, kita bisa berkreasi, bisa dengan verifikasi data, tidak harus datang ke pengadilan, cukup dengan Zoom saja diperlihatkan kok ini KTP, ini saya ini KTP saya. Pak Panitranya bisa lihat sendiri, benar nggak ini orangnya. Kan itu saja yang jadi tujuan kenapa pengguna lain harus datang ke pengadilan, verifikasi itu. Tapi kalau sudah ada jalan untuk mengatasi itu, ini kan sebuah ide juga, sebuah terobosan, mereka tidak perlu datang, sama saja dengan pengguna terdaftar, cukup di rumah, kemudian mendaftar gitu, karena sudah ada verifikasi data sebelumnya. Jadi kalau pengguna lain juga bisa di rumah menggunakan Zoom, ini saya, ini login mendaftar, ini KTP saya, bisa enggak? Bisa, ya silakan daftar. Kan itu saja yang dibutuhkan untuk verifikasi. Jadi banyak sekali inovasi-inovasi sebenarnya yang perlu kita bangun, kita tumbuhkan, tidak saja berbentuk aplikasi, tetapi bentuk hal-hal lain, kerjasama-kerjasama dengan Pemda dan sebagainya. Demikian Pak Wakil. Terima kasih Pak Direktur. Iya. Terima kasih Pak Dani, terima kasih Pak Dani jawabannya. Oke, ada berikutnya pertanyaan dari kanal YouTube kita, dari Zoom pindah ke YouTube sebentar. Dari kanal YouTube ke DTI ada pertanyaan dari Umu Azhar ya. Mohon izin bertanya kepada Pak Direktur terkait keterbatasan SDM kita saat ini. Apakah ada wacana tentang pemanfaatan teknologi artificial intelligence? Mungkin yang dimaksud ini
intelligence artificial ya, artinya kecerdasan by system, by komputer ya. Ini ada khawatiran namanya. Selanjutnya pertanyaannya, dan bila suatu saat teknologi tersebut terlaksana, bagaimana dengan keberlangsungan nasib SDM yang sudah ada ini? Ini khawatir diganti mesin semua, Pak Direktur nampaknya. Silakan dikomentari Pak Direktur nih. Iya, namanya perkembangan teknologi ini tidak bisa kita prediksi ya. Bisa saja itu terjadi bahwa kebutuhan kita ke depan juga sudah harus menggunakan artificial intelligence untuk otomatisasi di beberapa aspek kehidupan kita, termasuk di pengadilan ini. Bisa saja nanti orang sidangnya ya tidak lagi seperti yang kita bayangkan sekarang. Mungkin saja ke depan orang berpindah ke planet lain, bisa jadi 20-30 tahun yang akan datang seperti itu ya. Karena saking mudahnya. Dulu kami ini jujur saja pernah waktu di perjalanan dari kantor dari Mahkamah Agung ke rumah, waktu itu saya tinggal di Tiga Raksa dengan teman-teman satu mobil. Pernah ada ide ketika kita macet-macet di jalan di Jakarta, terbayang seperti ini. Apakah tidak lebih bagus kita kerjanya di rumah saja? Apa artinya kita menggunakan ada teknologi, ada email, ada lalu kita harus macet juga 3 jam di perjalanan di Jakarta ini, 3 jam di perjalanan, berapa minyak habis, berapa ton itu, berapa, kemudian masuk kantor, masuk ruangan, sibuk sendiri-sendiri membaca berkas, kemudian pulang. Padahal kita menghabiskan sekian banyak sumber daya energi kita untuk menghidupkan AC, menghidupkan listrik sekian tingkat gitu ya gedungnya itu. Hanya untuk melayani kita melaksanakan pekerjaan yang rutin seperti itu tanpa ada perubahan. Ternyata dengan COVID ini semua berubah gitu. Apa yang kita bayangkan, kita pikirkan, kita diskusikan itu ternyata bisa dilaksanakan. Kita tidak perlu harus ke kantor, cukup WFH dari rumah kita bisa bekerja, mengerjakan di rumah, kirim by email, dikoreksi, dan itu kan sesuatu yang luar biasa, bisa menghemat banyak sekali sumber daya energi kita. Jadi biaya-biaya yang semestinya tidak perlu itu bisa dialokasikan untuk hal yang lain. Bayangkan kalau di Jakarta sekian ratus atau ribu gedung-gedung bertingkat setiap hari yang harus hidup, AC-nya, listriknya, itu bisa teratasi, itu tidak perlu harus bisa dihemat gitu ya. Itu bisa digunakan dana yang sekian banyak itu untuk kesejahteraan masyarakat, untuk membangun hal-hal yang lain yang jauh lebih bermanfaat ketimbang kita hanya rutinitas seperti ini. Nah, ini yang perlu kita antisipasi, bahwa ke depan bisa saja kebutuhan masyarakat itu sudah menghendaki hal yang demikian, bahwa kita ini diharuskan menyiapkan teknologi-teknologi yang otomatisasi. Jadi orang bisa saja sidang cukup nanti ya seperti ini, seperti di rumah misalkan sidang hadir di bukan ke depan, mungkin sekarang sudah seperti itu, hadir di telekonferensi, kemudian nanti juga keluar produknya, tidak pernah ketemu secara fisik antara yang dilayani dengan orang yang melayani. Ini bisa saja terjadi. Lalu bagaimana dengan sumber daya yang ada sekarang ini? Apakah tidak merupakan ancaman bagi kehidupan manusia? Ya. Itu tentu saja perkembangan itu menumbuhkan banyak sekali lapangan pekerjaan-pekerjaan baru. Itu kalau kita lihat dari perkembangan di referensi-referensi di Google dan sebagainya, dengan adanya teknologi sekarang, COVID ini saja sudah menghancurkan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang lama itu. Dan itu menumbuhkan ribuan juga lapangan pekerjaan yang baru gitu ya. Nah, kalau di pengadilan mungkin jurusita hampir saja ini sedikit lagi, mohon maaf bagi yang jurusita, sedikit lagi mungkin tidak perlu lagi manggil-manggil ke sana kemari. Nah, tetapi dalam perkembangannya jurusita itu nanti akan menjadi
polisinya pengadilan perkembangannya untuk pelaksanaan, karena jurusita kan bukan hanya manggil tugasnya, tetapi yang lebih besar lagi jurusita itu tugasnya adalah untuk melaksanakan putusan, penyitaan, melaksanakan eksekusi. Itu kan tidak bisa secara teknologi, tidak bisa secara daring melaksanakan eksekusi real itu, tapi harus memang dilaksanakan. Lalu bagaimana nanti pengembangannya kalau jurusita habis jobnya untuk memanggil, kemudian habis job untuk memberitahukan isi putusan, itu bisa dimanfaatkan, diperluas pekerjaan jurusita itu menjadi polisinya pengadilan seperti di luar negeri. Jurusita itu punya kekuasaan untuk searching kekayaan pihak tergugat, lalu bisa melakukan masuk ke beberapa lembaga-lembaga, institusi untuk mencari di mana ke tempat tergugat bekerja itu, kemudian berhak untuk memblokir dan sebagainya. Seperti polisinya pengadilan lah, untuk pengamanan juga. Menjadi intelnya pengadilan, seperti itu. Jadi pasti jangan cemas, dampak dari sebuah perkembangan teknologi pasti akan menghancurkan, menghilangkan beberapa lapangan pekerjaan yang lama, tetapi juga itu akan menumbuhkan bentuk-bentuk pekerjaan-pekerjaan baru yang jauh lebih baik. Ini tetap optimis ya, Pak Direktur. Iya, kita tetap optimis ya. Dan jangan kuncinya jangan anti dengan perubahan gitu. Tetap responsif dengan perubahan. Apapun bentuk perubahannya kita respon dan kita dukung dengan sebaik-baiknya dengan mempersiapkan juga, meningkatkan pengetahuan, skill dan sebagainya. Oke, dari kanal YouTube kita pindah lagi ke Zoom. Nampaknya ada yang angkat tangan tadi. Iya, silakan. Ganroy nampaknya angkat tangan ya. Oke, mungkin dibantu. Ya. Ada yang raise hand. Oke. Udah. Masih mute? Oh ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Direktur dan Hasan dan teman-teman semua. Mau ini Pak, sedikit ini Pak, unek-unek dikit Pak terkait SIPP Pak. Oh iya. Nah, jadi banyak masukan teman-teman di SIPP itu data alamat para pihak itu kan masih teks Pak. Nah, sementara waktu saya pernah tugas di PA Ambarawa, saya pernah PA itu pernah diundang oleh BPS Pak. Nah, pada saat itu saya mewakili Pak Ketua waktu itu hadir, ya sempat tidak bisa bicara apa-apa karena diserang oleh BPS. Jadi begini Pak, BPS itu menyatakan bahwa kami itu butuh data terkait perceraian, faktor penyebab, kemudian tingkat perceraian itu di breakdown per daerah Pak, per kecamatan sampai kelurahan. Nah, tapi selama ini tidak pernah dapat karena kalau minta dari PA dapatnya hanya CG berapa, CT berapa, faktor penyebab sekian. Nah, tapi kalau diminta di breakdown per wilayah, itu kami belum sanggup Pak. Bayangan saya, kalau misalnya di alamat SIPP itu bisa di breakdown, kita bisa pada saat para pihak itu kita milih provinsi, kabupaten, kota, kecamatan sampai kelurahan, itu data yang kita sampaikan itu bermanfaat sekali Pak. Contohnya begini Pak, kemarin diminta gini, kalau misalnya dari PA itu bisa menyampaikan data faktor penyebab misalnya perkara ekonomi, karena perkara ekonomi itu karena faktor penyebabnya ekonomi itu paling banyak di daerah tertentu, kebijakan kabupaten itu bisa banyak suami digugat cerai istri di daerah ini karena faktor ekonomi, berarti banyak butuh lapangan pekerjaan. Nah, kemudian banyak dispensasi nikah di daerah tertentu. Nah, itu kan berarti butuh penyuluhan hukum, butuh macam-macam seperti itu Pak. Jadi selama ini memang waktu kemarin ramai kan cuman masalah untuk dispensasi nikah itu yang diramaikan kemarin kan cuman anak yang hamil duluan. Tapi kan belum sampai ke wilayah mana sih yang banyak gitu loh Pak. Wilayah mana? Misalnya kayak Kota Semarang, misalnya PA Semarang, apakah sanggup misalnya kecamatan A, kecamatan B itu paling banyak faktor penyebab persebarannya itu Pak maksudnya. Kalau kita bisa seperti itu
BPS lebih senang, Pak. Karena ternyata selama ini BPS dapat informasi data terkait perceraian itu justru dari Kemenak, Pak, bukan dari PA. Dari data yang kita kirim di Kemenak. BPS harusnya bilang ada sumber utamanya justru PA seperti itu. Tapi selama ini kan kita belum tergarap, Pak. Nah, itu. Jadi BPS itu ternyata butuh, apalagi sekarang BPS kan juga strategis terkait dengan ZI ini. Kalau kita bisa rangkul itu, insya Allah program ZI kita bisa lebih akurat lagi. Termasuk di PA Kendal, saya di PA Kendal sekarang, Pak. Kami juga sudah punya inovasi kemarin, Pak Ketua. Kita ada layanan mobil keliling PA, Pak. Jadi kita ada 2 lokasi di Kabupaten Kendal. Itu kami ada 2 mobil ke sana, ya sekalian sidang keliling, sama ada pendaftaran perkara di sana, dan juga pengambilan produk pengadilan, Pak. Jadi di 2 kecamatan itu, masing-masing kecamatan juga melayani beberapa kecamatan yang terdekat di situ, karena jauh dari pusat kota. Itu dari petugas kecamatan, itu yang mendata. Misalnya ada orang ini mau ngambil salinan putusan, mau ngambil akte cerai, itu datanya dikirim ke kami, hari Jumat kami bawakan, Pak. Mereka bisa ngambil, seperti itu. Jadi itu sudah banyak sambutan, termasuk dari Bupati juga mengapresiasi itu, Pak. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja, Pak, kami sampaikan. Kalau bisa nanti, karena usulan untuk data alamat itu sudah hampir 3 tahun ini kami sampaikan, tapi belum ada realisasi itu loh, Pak. Dan banyak teman-teman menanyakan ke saya kapan itu loh, Pak. Jadi kalau bisa disampaikan ke tim develop SIPP, bisa nggak untuk difasilitasi? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan Roy, ini berkaitan dengan komunikasi data kita, data SIPP dengan lembaga-lembaga di luar gitu ya, yang saling terkait ya. Mungkin silahkan ditanggapi, Pak Direktur. Iya benar Mas Roy. Ini kalau orang ahli aplikasi bicara itu sudah detail sekali, sudah tahu dia kebutuhannya seperti apa. Ini Mas Roy ini salah satu tim Siatpa yang dulu berjihad ya bersama teman-teman, semuanya tim Siatpa, kemudian berpindah ke SIPP. Itu sangat kita butuhkan sebenarnya data-data statistik per daerah, tetapi terkendala karena isian di bagian identitas itu masih berbentuk teks, sehingga tidak bisa difilter berdasarkan daerah masing-masing. Jadi usulan itu sangat bagus sekali, bahkan sudah 3 tahun yang lalu diusulkan, ternyata belum berhasil dibuat oleh tim developnya ya. Nah, nanti hadir juga di sini beberapa orang, bahkan penggagas dari kedai IT ini adalah bagian dari tim develop. Ada kan Endra di sini, ada Mas Amin juga mungkin ya, ada teman-teman yang lain yang ikut sebagai pembangun SIPP. Kalau bisa ini direalisasikan usulan yang seperti ini, karena kita selain melayani masyarakat pencari keadilan, juga melayani kebutuhan instansi-instansi lain yang terkait seperti BPS, kemudian juga ada di kalangan akademisi, para peneliti dan sebagainya. Itu kan semuanya pengguna layanan kita, bukan hanya pencari keadilan saja. Dan itu membutuhkan data yang lebih detail ketika mereka ingin melakukan penelitian dan sebagainya. Kalau data-datanya itu tidak berdasarkan sumber yang akurat, nanti dari sumber yang lain, kita khawatir negara ini salah urus. Karena salah data pasti akan menjadi salah dalam melakukan penanganan gitu, seperti itu. Kalau sudah diketahui data-datanya secara lebih detail, lebih valid, bahwa yang banyak melakukan dispensasi nikah itu ternyata di kecamatan ini nih, sehingga kita bisa melakukan terobosan-terobosan, melakukan pembinaan-pembinaan jelas ke wilayah-wilayah tertentu yang memang sudah terdata dengan lebih baik dan lebih akurat. Terima kasih. Kami akan coba sampaikan, Ganroy, kami akan coba perkuat juga nanti melalui surat secara resmi dari Badilak, agar tim develop menindaklanjuti usulan-usulan dari teman-teman tadi. Oke. Iya, terima kasih Pak Direktur. Iya. Ini ada
beberapa pertanyaan yang mirip Pak Direktur. Ini Ya. saya bacakan, saya rangkum yang mirip saja berkaitan dengan nasib tenaga honor Pak Direktur ini. Iya, iya. Ini yang bertanya, apakah di lingkup Badilag atau Mahkamah Agung tidak mengupayakan agar tenaga honor kontrak bisa diangkat menjadi PNS atau paling enggak meningkatkan honor sesuai UMP masing-masing. Kemudian kalau sudah ada jalur penerimaan dari CPNS dari yang cum laude umum, apakah tidak ada jalur khusus untuk honorer seperti itu. Dan ada beberapa yang sejenis lah, intinya mencoba mencari perkembangan terbaru tentang nasib teman-teman honor itu ya Pak Direktur. Iya, benar ya, teman-teman yang honor ini justru banyak yang menjadi pejuang-pejuang di pengadilan ini. Mereka yang banyak membantu untuk pelaksanaan program-program prioritas kita, terutama untuk menghadapi ZI, dan juga sudah berhasil di beberapa pengadilan ZI itu, teman-teman yang honor. Kemudian juga yang menangani, yang menjadi admin-admin IT di beberapa pengadilan kita. Tanpa mereka sebenarnya kita ini akan tidak ada apa-apanya juga gitu ya, tanpa kerjasama dan bantuan dari mereka. Berkat mereka itu akhirnya kita bisa seperti ini. Itu berkaitan dengan kebijakan pemerintah sebenarnya itu dalam penerimaan pegawai. Mahkamah Agung sendiri itu sudah berkali-kali untuk mengusulkan tambahan pegawai dan terutama yang honor-honor yang sudah lama memang berkarir di pengadilan. Nah itu, tetapi sampai sekarang pemerintah juga kelihatannya belum memberikan kepastian, apalagi di masa COVID ini, kapan itu ada pengangkatan baru yang terutama dari honorer gitu ya. Kalau Mahkamah Agung kan tidak punya kewenangan untuk mengangkat pegawai honor itu menjadi pegawai tetap, tidak ada kewenangannya, tapi itu harus melalui jalur resmi dari pemerintah, dari BKN, dari Kemenpan, kerjasama dengan instansi-instansi masing-masing seperti Mahkamah Agung. Nanti ada penerimaan pegawai baru, yaitu direkrut dari honorer. Kalau saya sendiri kalau secara pribadi kan lebih bagus kita mengambil orang yang sudah siap pakai gitu ya, dibandingkan kita rekrut lagi yang baru tamat dan belum bisa digunakan. Jadi kalau dia sudah bekerja di pengadilan dan sudah memahami pekerjaan pengadilan itu seperti apa kebutuhannya, itu kan lebih bagus, kita tidak perlu lagi membina dari awal. Kalau dalam perkiraan kita lebih bermanfaat kita mengangkat yang honorer dibandingkan dengan mengangkat yang baru tamat seperti itu. Dan mereka juga sudah punya keahlian di bidang itu. Tapi kan pertimbangan seperti itu belum tentu juga sama dengan apa yang dipikirkan oleh bapak-bapak kita yang ada di Kemenpan, di BKN dan lain-lain. Mudah-mudahan ya kita sama-sama berdoa lah nanti kalau bisa Mahkamah Agung mungkin seperti usul yang terakhir tadi meningkatkan upah minimumnya gitu ya. Karena ada PPK juga, dan itu PPK itu juga harus atas izin dari pemerintah. Nah, kalau ada jalurnya PPK untuk pengangkatan nanti ya kita berdoa mudah-mudahan Mahkamah Agung segera melaksanakan itu. Tetapi minimal tadi ada perubahan terhadap penghasilan. Nah, perubahan penghasilan. Tapi setidaknya ini usulan seperti ini akan kami coba nanti sampaikan kepada pimpinan melalui Pak Dirjen, mudah-mudahan nanti sampaikan ke Pak Sekretaris Mahkamah Agung. Kita sama-sama berdoa saja nanti mudah-mudahan Sekretaris Mahkamah Agung yang baru, karena sekarang sudah Pak Sekretaris yang lama sudah berakhir, tentu ada Sekretaris yang baru. Mudah-mudahan nanti bisa ada Sekretaris yang baru nanti akan memberikan angin-angin segar bagi para teman-teman yang honorer untuk bisa diperjuangkan lagi nasib dan kesejahteraannya. Sama-sama berdoa saja Pak. Nanti kalau kami karena berbentuk usulan sifatnya nanti akan kami upayakan membicarakan pada saat
rapat-rapat dengan pimpinan ataupun usulan-usulan akan kami coba untuk sampaikan bagaimana tenaga-tenaga honorer kita sudah berjuang sedemikian rupa membawa peradilan ini membantu untuk pelaksanaan tugas-tugas pokok yang prioritas. Nah, ini bisa diprioritaskan. Insya Allah nanti akan kami sampaikan. Oke, terima kasih banyak Pak Direktur atas informasinya yang sangat menarik. Rekan-rekan Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, tadi di awal saya informasikan bahwa ada aplikasi yang di-sharing oleh Gan Hendra, aplikasi pengambilan akta cerai itu yang menggunakan webcam. Jadi nanti yang ambil akta cerai bisa dipotret dan disimpan dalam aplikasi sebagai bukti atau evidence untuk mengambil AC. Kemudian yang terbaru juga nanti setelah ini akan kita publish juga aplikasi dari Gan Komar, itu ada aplikasi integrasi namanya, aplikasi yang mempermudah kita untuk mengakses aplikasi yang bermacam-macam itu akan dilewatkan pintu yang lebih simpel gitu lah, aplikasi integrasi oleh Gan Komar. Nanti insya Allah akan kita upload juga di kanal YouTube di Kedai TI. Jadi insya Allah ada banyak manfaat yang bisa kita bagi. Ada yang punya kemampuan program, nanti silahkan teman-teman yang lain yang di daerah yang punya aplikasi yang kira-kira bisa di-share, dibagi dengan teman-teman PA yang lain. Kita sangat terbuka biar bisa dinikmati dan bisa bermanfaat secara luas untuk kemajuan pengadilan itu. Kemudian kemarin termasuk ini Pak Hasan mungkin saya rasa untuk tadi yang usulan Gandroy itu, kalau memungkinkan muncul ada aplikasi dari teman-teman di peradilan agama ataupun dari teman-teman yang hadir pada saat ini yang memiliki kemampuan untuk membuat isian. Jadi khusus untuk identitas itu nanti kita siapkan aplikasinya yang sudah terpisah di identitasnya itu antara kecamatan, kabupaten sampai desa gitu ya, sampai kelurahan desanya. Tetapi setelah kita masukkan ke sana isiannya, nanti tinggal di klik tombolnya masuk ke dalam identitas, walaupun hasilnya berbentuk teks yang ada di bisa enggak? Seandainya bisa itu ya itu lebih bagus lagi apa yang disampaikan tadi. Karena kalau kita usulkan ke tim develop, untuk diketahui bahwa tim develop ini punya tugas yang luar biasa beratnya. Sekarang menyelesaikan fitur untuk upaya hukum kasasi. Setelah fitur upaya hukum banding kemarin di launching, sekarang mereka fokus untuk menyelesaikan fitur upaya hukum kasasi. Setelah itu peninjauan kembali, yaitu ada upaya hukum keberatan dalam gugatan sederhana. Jadi ke depan pengembangannya itu mereka sudah terfokus dengan program-program yang pengembangan, sementara yang sudah ada sekarang kalau sifatnya hanya perubahan-perubahan itu agak kecil kemungkinan mereka akan bisa mengubah sendiri gitu. Tapi kalau kita punya ide, kami punya aplikasi ini nih, bisa nggak diintegrasikan? Jadi kita ide itu bukan hanya ide awal, tetapi kita sudah punya aplikasinya. Kalau mereka setuju ya kita kasihkan saja ini aplikasinya Pak yang bisa kami berikan, silakan diintegrasikan. Itu akan lebih gampang gitu, lebih mudah kita mengusulkannya. Itu seperti itu Pak Hasan. Oke, jadi ada tawaran konkret itu ya. Ya siapa tahu nanti tawaran disambut teman-teman di daerah yang punya kemampuan programming untuk benar. Bisa menyambut, artinya mencoba nanti didiskusikan kira-kira ada tawaran yang menarik untuk menjembatani permasalahan ini gitu ya. Kemudian kemarin kita melihat semangat teman-teman Kedai luar biasa. Ya kemarin awalnya kita tidak punya grup WA, kemudian tiba-tiba ada banyak yang menyetorkan nomor HP untuk masuk grup WA, padahal kita nggak punya grup WA. Akhirnya kemarin kita bikin WA grup Kedai TI juga untuk menampung teman-teman. Ya. Sekarang dengan semangatnya teman-teman yang di daerah-daerah sudah minta gimana kalau Kedai TI bikin merchandise, bikin kaos, bikin apalah gitu untuk jangan nantilah kita di teman-teman lah di Kedai tim TI nanti yang akan menjembatani itulah, artinya mau follow up. Tapi yang jelas
kita yang utama adalah walaupun namanya kedai, tapi yang kita jual yang utama adalah ide, gagasan, konsep kita berbagi itu. Kalaupun nanti ada merchandise, jangan dikira kedai TI jualan nanti ya. Tapi yang kita memang kita virtual, dan kita yang dijual kedainya sebenarnya gagasan, ide, konsep dan sebagainya yang kita dapat dari narasumber dalam tanda kutip dijual dalam arti untuk kita semua gitu, secara free gitu. Kemudian seperti biasa nanti teman-teman yang membutuhkan sertifikat di akhir acara akan kita publish linknya. Kemudian kami dari tim Kedai TI juga mengundang teman-teman di daerah yang punya grup musik ya, entah 1 orang, 2 orang, atau organ tunggal, gitar, akustikan, berdua, bertiga, yang di daerah yang bisa kita ajak untuk tampil bareng di Kedai TI, kita sangat terbuka dan sangat senang sekali seperti kehadiran Jamben pada malam hari ini. Dan tidak terasa. Lihat gini Pak Hasan, ya, gimana, ada juga teman-teman kita itu yang pintar mengarang lagu gitu ya. Ya. Bukan hanya memainkan musik, tapi juga mengarang lagu sendiri. Ada beberapa lagu-lagu himne atau mars pengadilan-pengadilan itu mereka ciptakan. Ada juga yang dipublish di WA, saya lihat. Kemarin ada tawaran dari Pak Sesma itu, ada yang mampu membuat 8 nilai Mahkamah Agung dengan bentuk lagu, silakan saja. Mudah-mudahan muncul dari peradilan agama lagu-lagu yang nanti bisa diakomodir untuk dinasionalkan oleh Mahkamah Agung. Oke, jadi silakan Pak, melalui Kedai TI mungkin dihimbau gitu ya teman-teman yang punya bakat kreativitas di bidang seni, mengarang lagu 8 nilai Mahkamah Agung itu dengan instrumen musiknya yang menarik, silakan lah nanti. Oke, ini ada tawaran menarik dari Pak Direktur ya. Ada tawaran untuk membuat lagu 8 nilai Mahkamah Agung dalam bentuk lagu yang punya kreativitas seni, memang punya ya passion di seni, mengarang lagu, musik. Silakan, ini sangat terbuka, nanti kita tampilkan di Kedai TI namanya. Aja ini sangat terbuka teman-teman semua, termasuk yang punya yang biasa gitaran, genjerengan ya, akustikan, terus atau organ tunggal sendiri, berdua, nanti silakan sambil kita nanti untuk bareng-bareng kita cari waktu jeda untuk hiburan di Selasa malam gitu, sambil kita mendengarkan informasi yang menarik dari para narasumber kita. Dan tidak terasa ini udah 2,5 jam Pak Direktur. Udah 2,5 jam, dan mohon maaf banget ini masih ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita bacakan, tapi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Direktur yang telah bersedia hadir di Kedai TI pada malam hari ini, juga teman-teman dari Jamben, juga teman-teman yang hadir baik melalui Zoom meeting maupun lewat YouTube, terutama yang mulia tadi, yang mulia Bapak Hakim Agung, yang mulia Pak Busro, Bapak KPTA, dan mungkin ada banyak pimpinan pengadilan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas dukungan dan partisipasinya. Dan di akhir acara, mungkin Pak Direktur ada closing statement yang mau disampaikan? Ya, pertama terima kasih kepada teman-teman di Kedai TI, kemudian rekan-rekan, Bapak Ibu seluruh Indonesia, terutama kepada orang tua kita yang mulia, Bapak Dr. Andes Haji Busra, SHMH, kemudian Bapak Ketua PTA Surabaya yang telah berkenan hadir, terima kasih. Terakhir pesan kami bahwa COVID ini tidak menjadi halangan bagi kita untuk berkreativitas, berkreasi, berinovasi, terus berkarya, terus melakukan terobosan-terobosan, inovasi, terutama dalam rangka menghadapi penilaian zona integritas. Jadi informasi terakhir, tim penilai itu akan turun dari tanggal 1 sampai tanggal 25 September. Itu akan turun ke masing-masing untuk melakukan penilaian, tim penilai nasional. Nah, itu diberitahukan kepada teman-teman yang sudah lolos untuk dinilai oleh tim penilai nasional untuk segera bersiap-siap menyiapkan terutama video profile, kemudian juga slide untuk presentasi,
kalau bisa slide presentasi itu koordinir oleh PTA masing-masing, nanti dilatih bersama-sama secara matang sehingga ketika ada tim penilai yang datang, para ketua-ketua pengadilan yang akan mempresentasikannya itu sudah betul-betul siap. Demikian saja, sekali lagi terima kasih atas undangannya rekan-rekan sekalian, dan mohon maaf tadi keterlambatan karena masih di jalan sampai jam 5:30 tadi masih rapat persiapan ZI dan agak macet sampai di rumah. Dan ini sangat berharga sekali, ada beberapa masukan tadi yang sudah disampaikan, mudah-mudahan akan kami tindak lanjuti. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila ada yang salah dan tidak pada tempatnya. Kembali kami serahkan kepada Pak Hasan. Ya, terima kasih banyak Pak Direktur. Sebagai penutup acara pada Kongko kita malam hari ini, marilah sama-sama kita nikmati penampilan dari Jamben. Silahkan teman-teman Jamben PTA Jambi untuk perform.